Semua benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat karena adanya cahaya. Jika cahaya tersebut tidak ada, maka benda-benda itu tidak akan terlihat lagi oleh kita, meskipun benda tersebut masih ada di tempatnya. Ketika kita melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, pada saat bersamaan ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut. Cahaya tersebut berasal dari suatu sumber yang disebut sumber cahaya. Cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Buktinya adalah cahaya matahari dapat sampai ke bumi walau melalui ruang hampa udara. Karena cahaya termasuk gelombang, maka cahaya memiliki sifat-sifat seperti gelombang. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Cahaya merambat lurus. Dapat kita lihat saat cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah sempit seperti pintu atau jendela. Cahaya merambat lurus dapat dibuktikan dengan percobaan berikut. Jika lubang diletakkan lurus dengan mata kita, kedua lubang diletakkan lurus, maka cahaya akan sampai ke mata kita. Namun, jika salah satu lubang diletakkan tidak lurus, maka cahaya akan terhalang dan tidak masuk ke mata kita. Sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Jika cahaya mengenai sebuah bidang, maka cahaya akan mengalami pemantulan. Hukum pemantulan Snellius menyatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Garis normal adalah garis hayal yang tegak lurus dengan bidang. Garis ini dibuat untuk memudahkan kita menghitung sudut datang dan sudut pantul cahaya. Sudut datang dilambangkan dengan huruf I adalah sudut antara sinar datang dan garis normal, sedangkan sudut pantul dilambangkan dengan R adalah sudut antara garis normal dan sinar pantul. Menurut hukum pemantulan Snellius berlaku bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pemantulan, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah sinar mengenai dinding pemantul dengan posisi seperti tampak pada gambar. Pada gambar terlihat bahwa I atau sudut datang adalah 40 derajat. Karena sudut datang sama dengan sudut pantul, maka sudut pantulnya atau R sama dengan 40 derajat. Contoh soal yang kedua, sinar datang tampak seperti pada gambar. Sebuah sinar datang jatuh mengenai cermin dan membentuk sudut 40 derajat terhadap cermin. Berapakah sudut pantulnya? Pada gambar terlihat bahwa garis normal dan cermin membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Maka dengan mudah kita bisa menentukan sudut datang atau I. I sama dengan 90 derajat dikurangi 40 derajat. I sama dengan 50 derajat. Karena I sama dengan R, maka sudut pantul atau R sama dengan 50 derajat juga. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan atau cahaya dapat dibelokkan. Pembiasan atau pembelokan cahaya terjadi jika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda, maka kecepatannya juga berubah. Jika cahaya datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan atau akan dibelokkan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, jika cahaya datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka cahaya akan dibelokkan atau dibiaskan menjauhi garis normal. Contoh peristiwa pembiasan adalah pensil tampak bengkok ketika sebagian berada di dalam air dan ikan di dalam akuarium tampak lebih besar. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat diuraikan atau disebut dispersi cahaya. Contoh peristiwa ini adalah terjadinya pelangi dan gelembung sabun yang terkena cahaya dan terlihat warna-warni.
Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat menembus benda bening. Dan sifat cahaya yang keenam adalah cahaya mengalami interferensi atau perpaduan gelombang cahaya. Contohnya adalah cahaya pada CD dan air kolam yang terlihat warna-warni. Sifat cahaya yang ketujuh adalah cahaya mengalami pelenturan atau disebut difraksi cahaya. Hal ini terjadi saat cahaya melewati celah sempit. Dan sifat cahaya yang kedelapan adalah cahaya mengalami polarisasi atau sebagian arah getarnya terserap. Peristiwa polarisasi dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kaca ribbon.